Go Navy Highlight November pekan ketiga. Berita selengkapnya dalam Go Navy Highlight. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Pengucap Sabta Marga siap. Kerjakan. Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Minggu 15 November 2020, personil Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan mengamankan 17 pekerja migran tanpa dokumen atau ilegal yang memasuki Indonesia melalui jalur laut di Kuala Bahan Asahan. Tim Fleet One Quick Response telah mengamankan kapal kayu tanpa nama GT5 yang kembali dari Malaysia dengan membawa 17 penumpang dan 3 awak kapal. Senin 16 November 2020, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri upacara peringatan HUT Korps Marinir yang berlangsung di Mako Marinir, Jakarta. Dalam pidatonya, Kasal berpesan kepada seluruh prajurit marinir dimanapun berada dan bertugas. Hakikat keberadaan Korps Marinir TNI Angkatan Laut sebagai pasukan pendarat menuntut kecepatan respon, daya gerak, dan daya gempur yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas Korps Marinir sebagai bentuk proyeksi kekuatan Angkatan Laut baik pada masa damai, krisis, dan masa perang. Kadispen TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono menghadiri kegiatan peringatan Hari Pahlawan sekaligus launching MHDW TV di kantor pengurus besar Majelis Zikir Hubul Waton Menteng, Jakarta. Dari kegiatan tersebut diharapkan seluruh elemen bangsa dapat saling berintrospeksi dan memaknai Hari Pahlawan untuk kemudian saling merekatkan dan menguatkan bangsa. Selasa 17 November 2020, KRI Semarang 594 melaksanakan kegiatan muat dalam rangka pengambilan bantuan Alkes dari Temasek Foundation di Singapura. Bantuan ditujukan kepada 19 instansi antara lain TNI, Kemenkes, Kemendagri, 11 provinsi, 3 Pemkot, NU, dan Muhammadiyah. Selasa 17 November,
Kadispen TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono mengunjungi Sea Today TV di Jalan Merdeka Selatan nomor 12. Menjalin kerjasama dengan media nasional adalah langkah TNI Angkatan Laut untuk dapat saling menguatkan, terutama dalam hal informasi dan dedikasi, khususnya dalam hal maritim melalui tayangan audiovisual kepada masyarakat. Rabu 18 November 2020, Asisten Potensi Maritim Mayor Jenderal TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto beserta sejumlah pejabat teras TNI Angkatan Laut menggelar video conference pemberdayaan wilayah pertahanan laut atau Dawilhanla Pesisir tahun 2020 sebagai embrio dan percontohan untuk pembangunan Kampung Bahari Nusantara di seluruh wilayah Satkorwil di jajaran TNI Angkatan Laut. Produk yang dihasilkan bisa menjadi ketahanan pangan guna terwujudnya penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka pertahanan negara. Rabu 18 November 2020, Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut atau AAL tingkat 4 Angkatan 66 bersama staf latihan dan perwira pelaksana latihan atau Palaklat Mayor Laut Pelaut Eko Triatomo melaksanakan latihan praktek pelayaran Jala Yuda on board di KRI Karel Sasuitubun 356 dan KRI Diponegoro 365 yang sedang melaksanakan operasi perisai sakti 20 di bawah kendali operasi atau BKO Gugus Tempur Laut atau Guspurla Koarmada 2. Mendapat kesempatan langka dan sangat berharga, yakni mengibarkan bendera merah putih di atas Suar Karang Unarang. Rabu 18 November 2020, Asisten Intelijen Kasal Laksamana Muda TNI Angkasa Dipua menandatangani berita acara Kilaying, pembangunan kapal BCM atau bantu cair minyak di galangan kapal Batamek Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi sejumlah pejabat utama TNI Angkatan Laut menerima kunjungan Direktur Utama PFN atau Perusahaan Film Negara beserta sejumlah staf di Gedung Utama Mabes TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono melakukan kunjungan kerja ke Koarmada 2 Surabaya. Selain melakukan komunikasi dan konsolidasi, Wakasal juga melihat kesiapan Koarmada 2 di tengah situasi pandemi. Dan di hari yang sama, bertempat di Lounge Majapahit, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melalui Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono memberikan penghargaan kepada Indriani atas dedikasi yang diberikan oleh bidan pemberani tersebut. Bidan Siti Indriani yang sempat viral karena aksi heroiknya membantu proses melahirkan seorang ibu di keramaian pasar. Wakasal menuturkan apa yang telah dilakukan oleh Bu Indriani dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk berbuat baik, yakni kepada sesama maupun untuk dinas. Kamis 19 November 2020, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dalam kunjungan kerjanya ke Sarang Petarung Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya, didampingi oleh beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Laut, disambut oleh Komandan Pasukan Marinir 2, Brigjen TNI Marinir Ipung Purwadi, yang juga didampingi oleh beberapa pejabat utama di jajaran pasukan marinir. Diawali dengan meninjau drill kesenjataan, kendaraan komunikasi mobil, tour facility, kesatriaan marinir, dan dilanjutkan dengan memberikan arahan kepada seluruh prajurit marinir di wilayah Surabaya. Sesuai pesan dan arahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono agar selalu menjaga kesehatan dan membina fisik, serta ucapan terima kasih dan rasa bangga atas loyalitas prajurit marinir di wilayah Surabaya dalam menjalankan tugasnya. Dan masih di hari yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono memberikan tali asih kepada Nyonya Diva Antania
istri mendiang Kopda Marinir Ribut Satrio Arif yang gugur saat melakukan kegiatan latihan di perairan Banyuwangi. Personil pasukan Katak TNI Angkatan Laut Sumartono mendedikasikan masa pensiunnya untuk merawat lansia yang tak mampu di daerah istimewa Yogyakarta, yang juga merupakan kampung halamannya. Sumartono yang dikenal juga dengan sebutan Mbah Gotri, dahulu kerap terlibat dalam operasi penangkapan kapal pencuri ikan dan berbagai operasi laut lainnya. Kini di masa tuanya, ia tetap mendharma baktikan hidupnya membantu mereka yang membutuhkan. Masih di hari yang sama, sebagai wujud nyata implementasi program ketahanan pangan, Komando Armada 3 TNI Angkatan Laut Sorong sukses dalam melakukan panen raya jagung dan ikan lele. Program yang sudah berjalan lebih dari 3 bulan lalu juga melibatkan masyarakat sekitar untuk bersinergi bersama. Kamis 19 November 2020, latihan survei dan pemetaan hidrosionografi atau Latsurta Hidros tahun 2020 telah berlangsung selama 10 hari, dari tanggal 5 hingga 17 November 2020. Kegiatan ini secara resmi ditutup oleh Kapus Hidrosal Laksamana Muda TNI Agung Prasetyawan. Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit dalam kegiatan survei dan pemetaan hidrooceanografi. Kamis 19 November 2020, Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto melakukan inspeksi ke markas prajurit Petarung dalam rangka pemeriksaan kelengkapan dan kesiapan pasukan Korps Marinir di lapangan apel Brigif 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Panglima TNI berpesan kepada prajurit Marinir, dalam hal ini penekanan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dimanapun berada dan bertugas, bahwa TNI adalah benteng persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kita harus siap diterjunkan menghadapi musuh yang berusaha mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Jumat 20 November 2020, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri pagelaran Wayang Dewa Ruci di Jakarta Timur. Sebuah prakarsa dari Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Purnawirawan Sudibyo Raharjo, yang juga seorang pemerhati seni dan kebudayaan dari Yogyakarta, berkolaborasi dengan Dalang Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Adi Mulyo dan Marsekal Madya TNI Purnawirawan Bambang Sulistyo, turut mendampingi Kasal Aspot Markasal Maijen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto, Kadis Litbangel Laksamana Pertama TNI Kasih Prihantoro, Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono, dan Kadis Jarahal Laksamana Pertama TNI Supardi. Dewa Ruci adalah nama seorang dewa atau bajang kecil yang dijumpai oleh Brotoseno dalam perjalanan mencari air kehidupan. Kisah ini menggambarkan kepatuhan seorang murid kepada gurunya, kemandirian bertindak, dan berjuang keras mencari jati diri.